Dasar pasangan tidak tahu malu. Ini, kalian berdua. Apa yang terjadi? Jangan-jangan rencananya gagal? Ini tidak mungkin. Kau ganggu istriku, ya? Istriku. Jangan takut, istriku. Dia ganggu kamu, katakan saja. Beneran nih, gak ada yang bisa ganggu aku? Tenang aja, istriku. Aku, suamimu, hari ini siap mempertaruhkan nyawa, demi menjagamu tetap aman. Katakan aja, Nadia. Nadia, asal kamu lemparkan fitnah itu ke Pangeran Adipati Arya, aku jadi punya bahan untuk mengancamnya, dan kamu juga bakal mengaku sendiri. Aku jagain kamu. Kenapa kamu pukul aku? Justru tuan muda yang ganggu aku. Masa sih aku pernah mengganggumu? Begitu tuan muda masuk, langsung saja, terus bertanya, ada yang ganggu kamu nggak? Yang lihat, mungkin pikir tuan muda perhatian sama aku, tapi yang nggak tahu, bisa-bisanya mengira aku ada hubungan sama Pangeran Adipati. Kalau kabar ini tersebar, gimana aku bisa hidup lagi? Menurutmu, ini bukan ganggu aku? Istriku, kamu salah tangkap. Aku cuma panik waktu itu, jadinya ngomong sembarangan. Jangan marah dong. Jalan. Ini bekas yang ditinggalkan Pangeran Adipati di tubuhmu ya? Buktinya jelas banget, coba lihat kamu mau cari alasan apa. Begitu rupanya, Nadia, dasar wanita jalan. Pangeran Adipati, walaupun statusmu mulia, nggak boleh seenaknya menghina menantuku gini. Ayo, siapkan tandu. Aku mau ke istana minta keadilan sama Ibu Suri. Apakah karena keturunan keluarga kerajaan, bisa seenaknya masuk ke pekarangan orang? Lalu tidur sama wanita keluarganya? Tidur dengan wanita di keluarganya? Sandiwaraku denganmu sudah selesai. Masih nggak butuh bantuanku? Di dunia ini, nggak ada orang yang nggak bisa kulindungi. Bagus. Kalau gitu siapin 2 tandu. Aku mau ke istana bareng ibu. Kamu mau ke istana buat apa? Malu-maluin aja belum cukup? Dasar makhluk tak tahu malu. Aku juga pengen minta keadilan dari Ibu Suri. Coba tanya, ada ibu mertua mana yang di depan pria lain? Narik-narik baju menantunya? Terus ruam merah di tubuhku ini. Ibu tahu aku alergi kacang, tapi malah kirim kacang sebanyak ini. Ini kan sengaja bikin aku malu? Kalau gitu, hari ini kita ke istana. Aku akan berlutut di depan Ibu Suri. Minta izin buat cerai sama tuan muda. Tidak boleh, perceraian tidak bisa dilakukan. Karena tuan muda sudah tidak percaya padaku. Mengapa masih tidak setuju untuk bercerai? Kalau kamu bercerai, dan membawa harta bawaan pergi, maka aset yang tersisa di kediaman Wisesa kita, dalam waktu setengah bulan pasti sudah habis. Istriku, semuanya adalah kesalahpahaman. Aku dan ibu tadi khawatir denganmu. Karena panik jadi salah bicara. Istriku, urusan perceraian ini, jangan sekali-kali diucapkan sembarangan. Kamu sudah lupa dengan sumpah cinta kita dulu? Sebenarnya, kalau urusan di dalam keluarga kita sendiri, terserah mau bagaimana. Hanya saja, hari ini Pangeran Adipati jadi menertawakan kita. Aku juga sudah bilang banyak hal baik tentangmu kepada Pangeran Adipati. Berharap dia bisa membantumu mewarisi gelar. Pangeran bilang, bisa dipertimbangkan. Benarkah? Kamu benar-benar berjanji akan membantuku mewarisi gelar? Awalnya aku mempertimbangkan Nadia, lalu setuju. Tapi setelah diamati lebih teliti, ternyata caramu bertindak impulsif dan tidak bisa diandalkan. Ini, Jadi, urusan mewarisi gelar itu, lupakan saja. Anakku, tolong, cepat panggil tabib istana. Un gars, Camus Berrutan Satu Calibadacu. Yang jelas-jelas dirugikan dalam hal ini adalah aku. Kok malah aku yang berhutang padamu? awalnya aku berpikir, kalau kehormatan Nadia sudah hancur, aku bisa menjadikan istri sebagai selir. Dengan begitu, tidak hanya harta kediaman Wisesa kita tidak berkurang. Aku juga bisa dengan megahnya, menyambut Yunxiang masuk rumah. Tuan muda, Nyonya meminta untuk bertemu Tuan muda. Sudah leret malam begini. Dia masih sangat butuh pria ya? Tidak mau ketemu, suruh dia pergi.
Nyonya membawa sepiring kue herbal. dan menyuruh orang menahannya. Siti bilang tuan muda tidak mau ketemu. Nadia langsung pergi ke Dewan Pengawas Kerajaan. Kue herbal. Jangan-jangan Nadia sudah tahu? Kamu tidak menyuruh orang menyimpan sisa kue herbal itu? Dan juga, saksi Siti ini belum kamu tangani? Sekarang Nadia tidak boleh pergi ke Dewan Pengawas Kerajaan. Kalau tidak, urusan anakmu mewarisi gelar ini. Sama sekali tidak ada harapan lagi. Kamu pergi ke Dewan Pengawas Kerajaan buat apa? Bukan aku yang mau pergi ke Dewan Pengawas Kerajaan. Ada orang yang mau celakain aku. Pelayan di kediaman ini terus-terusan bilang bahwa tuan muda yang menyuruhnya menaruh racun. Jalan. Dasar pelayan hina. Beraninya kau memfitnah majikanmu? Kapan aku menyuruhmu meracuni istriku? Hamba tidak berbohong. Obat ini bernama kabut gairah. Setelah diminum, kalau tidak segera berhubungan dengan pria, pasti mati. Tuan muda menyuruh hamba memberikan obat kepada Nyonya Nadia, lalu mencari cara membawa Pangeran Adipati ke halaman Nyonya Nadia. Tidak heran kamu terus-menerus menuduhku. Apakah Pangeran Adipati telah menghina aku? Ternyata tuan muda dan ibu ingin menggunakan keperawananku untuk menukar gelar tuan muda. Tuan muda, rencanamu benar-benar licik demi gelar. Bahkan keperawanan istrimu sendiri kau abaikan. Diam. Penjaga. Bawa pelayan yang memfitnah majikan ini. Bawa keluar, segera hukum mati dengan tongkat. Tunggu. Istriku. Bagaimana bisa kau percaya pada fitnah seorang pelayan? Daripada suamimu sendiri. Kita adalah pasangan yang akan menjalani hidup bersama. Kalau begitu, karena Siti. Kalau begitu, karena Siti. Berkali-kali bilang ini perintahmu. Lebih baik kita langsung ke Dewan Pengawas Kerajaan untuk membersihkan namamu. Bagaimana menurutmu? Istriku. Seperti kata pepatah, urusan rumah tangga sulit diadili. Lagi pula, masalah ini melibatkan Pangeran Adipati. Kalau sampai tersebar, reputasimu bisa rusak. Istriku, hari ini kau memang telah diperlakukan tidak adil. Apapun permintaanmu, suamimu akan penuhi. Benarkah apa saja akan kau penuhi? Kau. Ya. Rui. Tanggal 5, bulan 6, tahun ke-9 Yonghe, Tuan Muda Mengguru Academy, meminjam harta bawaan 5.000 tael. Tanggal 8, bulan 8, meminjam harta bawaan 10.000 tael. Diam. Apa-apaan omong kosong ini? Ini adalah catatan. Harta bawaan yang kugunakan untuk menopang rumah tangga selama ini. Sekarang, bisakah semuanya dikembalikan? Nadia. Rupanya setiap kali kau memberiku uang, kau diam-diam mencatatnya. Bahkan bilang ini pinjaman, aku salah menilaimu. Lalu bagaimana? Kalau bukan pinjaman, bukankah tuan muda akan jadi pengangguran yang hidup dari harta bawaan istrinya? Wah, mulutmu memang tajam, anak pedagang. Kalau hari ini kau berani melangkah keluar dari kediaman Wisesa, akan kusuruh anak menserakan wanita hina sepertimu. Kau pikir aku tidak berani pergi? Berani kau. Bahkan jika aku tidak pergi hari ini, apakah orang Dewan Pengawas Kerajaan tidak akan tahu? Di mana dayangmu, Chunhua? Bagaimana menurut tuan muda? Ternyata benar si Jalang ini, benar-benar menyuruh pelayan pribadinya mengadu ke Dewan Pengawas Kerajaan. Tidak boleh. Istriku, begini tidak baik. Ini kan urusan keluarga. Seseorang, bawakan uang untuk Nyonya Nadia. Tidak boleh. Sudah habiskan uangku. Masih mau muka? Aku hari ini akan menguliti lapisan muka pertamamu. Mulai hari ini, lebih dari separuh kediaman Wisesa adalah milikku. Nadia, kalian pindah saja ke pekarangan kecil yang terpencil itu. Oh iya, ingat, sebelum fajar barang-barang harus sudah dibereskan. Ini keterlaluan. Nadia ini keterlaluan sekali. Utang ini akan kita lunasi dengannya nanti. Kenapa Siti tidak kita tahan? Nadia sudah berbeda dari dulu. Mau kita tahan pun pasti tidak bisa. Aduh, bagaimana dong? Ibu, tenang saja. Bukti ini tidak akan kubiar dia simpan.
Rui, mulai sekarang kamu tinggal di pavilion samping. Saya sendirian tinggal di pavilion samping? Di kehidupan sebelumnya, kau berani mati untukku. Di kehidupan ini, mana mungkin aku memperlakukanmu dengan buruk? Tapi, Nyonya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengambil kembali harta bawaan hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, aku akan pelan-pelan membalas dendam pada orang-orang di kediaman ini. Rui, awasi Siti baik-baik. Dia adalah saksi penting untuk perceraianku nanti. Baik. Nona, tidak baik. Siti sudah mati. Siti sudah mati. Apa? Nona, sekarang harus bagaimana? Tanpa bukti Siti ini. Tuan muda pasti akan semakin semnamna. Yang mulia, Anda cuma bisa menatap istri tuan muda dengan penuh harap. Orang yang tidak tahu pasti mengira. Diam. Jangan panggil dia istri tuan muda. Panggil dia Nona. Mengerti? Paham, hamba paham semuanya. Wah, rasa posesif pria ya. Para tamu terhormat, silakan makan dan minum sepuasnya. Sepertinya tuan muda lebih mementingkan istri barunya ya. Di dalam rumah tangga bangsawan ini, kedudukan itu cuma formalitas belaka. Yang penting siapa yang lebih disayang tuannya. Kediaman Wisesa ini benar-benar tidak punya tata krama. Saat menikahi Anda sebagai istri sah, bilangnya Maza berkabung tidak boleh meria. Jadi Anda masuk dengan sederhana. Sekarang malah diumumkan ke seluruh kota. Mereka berani-beraninya menghina Onda seperti ini. Apa kita cuma diam saja? Yang berhutang padaku di kehidupan sebelumnya bukan cuma Hendra dan ibunya. Kalau Meng Yunxiang tidak masuk ke sini, bagaimana aku bisa menghabisi semua jalang-jalang ini sekaligus? Rui, pernikahan hari ini masih ada pertunjukan seru nanti. Ayo, aku ajak kamu lihat keramaian. Karena merasa saya seperti tungku dingin dan perapian sepi. Rui, lebih baik cari beberapa pedagang budak. Jual mereka saja. Nyonya, kami salah. Kami mohon ampun. Nyonya, kami tahu kami salah. Kami mohon jangan jual kami, Nyonya. Istriku. Nona, mereka berani meminta seorang selir masuk lewat pintu utama. Ini seperti menempar Mikande. Sama sekali tidak boleh. Apa salahnya? Istri kedua di hadapan istri pertama tetaplah seorang selir. Tapi kalau sebagai selir, kalau dia masuk lewat pintu utama, mungkin juga tidak pantas, kan? Heng Lang, istri kedua juga adalah seorang istri. Hukum kerajaan juga tidak bilang, istri kedua tidak boleh masuk lewat pintu utama. Yunxiang benar. Istriku. Aku tahu hatimu penuh ketidakpuasan. Secara prinsip, aku bertunangan dengan Yunxiang lebih dulu. Yunxiang seharusnya menjadi istri pertama. Tapi di hatiku, aku sangat mencintaimu, tidak tega melihatmu diperlakukan tidak adil, dan juga tidak bisa mengingkari janji pertunangan dengan Yunxiang. Jadi terpaksa Yunxiang ku jadikan selir. Yunxiang sudah mengalah satu langkah. Istriku, mengalah satu langkah lagi. Biarkan Yunxiang masuk lewat pintu utama. Sebenarnya aku tidak masalah, Kanda. Tapi kalau istri kedua itu masuk lewat pintu utama, apapun alasannya, pasti akan jadi bahan omongan orang. Lagi pula, tuan muda baru saja selesai masa berkabung, sedang dalam proses dipilih jadi pejabat istana. Ini bisa merugikan tuan muda, loh. Iya, istriku benar. Harus masuk lewat pintu samping. Kanda, Sayang. Di hatiku hanya ada kamu. Hari-hari kita masih panjang. Masuk lewat pintu manapun sama saja. Waktunya sudah tiba.
Hadiah pernikahan seharusnya sudah sampai, ya? Tunggu. Hamba diperintahkan oleh Bupati Ibu Kota untuk meminta Nyonya Tuan Muda untuk pergi ke kantor Bupati Ibu Kota. Bagus, Nadia. Apa sebenarnya perbuatan kejam yang telah kau lakukan? Sampai ada yang melaporkanmu ke kantor Bupati Ibu Kota? Tuan, aku Nadia, dalam keseharian tidak pernah menindas orang. Bolehkah aku bertanya, siapa yang mengadukan saya? Sebelum Bupati memeriksa kasus ini, rincian kasus tidak dapat diungkapkan. Mohon Nyonya Tuan Muda ikut hamba. Tuan Muda. Lalu, bagaimana menurutmu? Bagaimana aku tahu kejahatan apa yang kau lakukan? Karena Bupati sudah memanggil. Kediaman Wisesa harus bekerja sama. Kau ikut saja petugas ini. Bisakah Tuan Muda menemaniku pergi? Aku ini seorang wanita. Juga tidak punya banyak pengalaman. Kalau di pengadilan aku salah bicara, aku takut akan membebani kediaman Wisesa dan Tuan Muda. Kau ini tidak masuk akal. Tidak lihat aku sedang mengadakan pernikahan? Mana ada waktu untuk urusimu? Harus pergi. Memang harus pergi juga. Kebetulan, lewat kesempatan ini, kita hancurkan nama baik Nadia. Setelah nama baiknya hancur, baru dia bisa kita kendalikan sesuka hati. Ibu benar. Kalau begitu, suamimu akan menemanimu pergi. Silakan. Kanda. Dasar wanita hina. Hari-hari kita masih panjang. Kita lihat saja nanti. Siapa nama dan marga penggugat? Mengapa Anda menggugat istri Tuan Muda Wisesa? Lapor, Yang Mulia, hamba bernama Zhang Qiang. Hamba menggugat istri Tuan Muda Hendra. Karena menunggak sewa rumah hamba selama 2 tahun. Hamba sudah berkali-kali menagih, tapi tidak dibayar. Bahkan hamba sampai dipukuli. Lihatlah, Yang Mulia. Kalian lihat? Nunggak sewa rumah orang, nggak dibayar-bayar. Malah mukulin orang. Keterlaluan banget. Istri Tuan Muda Hendra itu menyalahgunakan kekuasaan. Wanita jahat, ya. Ya, wanita jahat. Ini rezeki nomplok. Kalau hari ini nama buruk Nadia sebagai wanita jahat bisa dibuktikan. Dia cuma bisa jadi bulan-bulananku. Nadia. Sebagai istri Tuan Muda dari kediaman Wisesa, kau tega nunggak sewa rumah rakyat biasa? Kau mempermalukan nama baik kediaman Wisesa. Diam saja buat apa? Berapa yang harusnya kau bayar? Cepat bayar ke orang itu. Tuan Muda Hendra sedang bercanda. Rumah-rumah dari harta bawaan saya saja sudah terlalu banyak, sampai tidak bisa ditempati semua. Kapan saya pernah perlu menyewa rumah di luar? Iya ya, katanya istri Tuan Muda itu berasal dari keluarga Wijaya, pedagang kerajaan. Masa iya dia nyewa rumah di luar, terus nunggak sewanya lagi? Kamu siapa? Yang saya gugat adalah istri Tuan Muda Hendra. Sayalah istri Tuan Muda Hendra. APA? Enggak mungkin. Yang Mulia, istri Tuan Muda itu tinggal di rumah saya. Saya pernah melihatnya. Wajahnya bukan seperti ini. Ini bagaimana sih? Jangan-jangan ada orang lain yang pura-pura jadi dia? Istri Tuan Muda Hendra tinggal di sana? Tenang. Saya sebagai pejabat bisa menjadi saksi. Ini memang istri Tuan Muda. Karena kamu bilang di rumahmu sendiri, tidak pernah bertemu dengannya. Maka tampaknya ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tunggu dulu, Yang Mulia. Hamba kenal dia. Dialah pria yang tinggal di rumah hamba. Pria itu. Oh dia ya. Kamu ngomong sembarangan. Apakah Kanda memelihara wanita simpanan di luar, lalu menyewa rumah pakai nama saya? Warga yang lancang, Tuan Muda ini belum pernah melihatmu. Mana mungkin aku bisa kau fitnah seenaknya? Tuan Hakim, hamba tidak memfitnahnya. Saat festival Perahu Naga, aku pernah ke rumahnya untuk menagih sewa. Di halaman, aku melihat Tuan Muda dan istrinya. Mereka sedang menikmati bunga di taman. Saat itu mereka tertawa dan berbincang riang. Hamba ingat sempat berkomentar, katanya Tuan Muda dan istrinya sangat akur. Kanda, apa yang dia katakan benar? Tentu saja tidak. Istriku, apa kau tidak percaya padaku? Tapi... Ini siapa? Tidak ada tapi-tapian. Pengawal, tutup ruang sidang. Ibu, apa maksudmu ini? Putri bangsawan ini adalah keturunan keluarga kerajaan. Anakku tentu juga demikian. Karena berstatus keturunan kerajaan, maka persidangan ini tidak boleh disaksikan oleh orang luar. Kepala Pengadilan Li, bukankah begitu? Putri bangsawan benar.
Pengawal, tutup ruang sidang. Tunggu. Nadia, ini urusan keluarga kami. Apa kau ingin membuatnya jadi buah bibir semua orang? Begitu pintu tertutup, bagaimana hasil persidangan ini? Semuanya tergantung kataku. Kepala Pengadilan Lee, ada yang mengganggu persidangan. Apa hukumannya? Mengganggu dan meremehkan persidangan. Seret dia keluar dan hukum dengan 10 pukulan tongkat. Hari ini, meski harus dihukum 100 pukulan, ruang sidang tidak boleh ditutup. Benar-benar berasal dari keluarga rendahan. Tidak punya tata krama sedikit pun. Penggawal Pukulja Dengen Paris. Anakku. Anakku. Apakah ibumu tidak bisa melindungimu di kehidupan ini? Jika kali ini ibumu juga tidak bisa melindungimu, maka ibumu akan mati bersamamu. Kita akan menjadi ibu dan anak lagi di kehidupan mendatang. Tunggu. Aku ini anggota keluarga kerajaan. Aku berhak mendengarkan kasus ini, kan? Kudengar ada keributan di sini. Aku datang melihat-lihat. Aku tidak berhak? Silakan, Tuan. Karena kau anggota keluarga kerajaan. Seharusnya kau memberi contoh bagi rakyat. Hendra, kalau kau tidak melakukan hal yang bersalah, mengapa harus mengadili dengan pintu tertutup? Bagaimana menurutmu, Bupati Lee? Ja, ja, ja. Apa yang terjadi? Hari ini ada yang melaporkan, Tuan muda dari kediaman bangsawan Wisesa menunggak sewa. Tapi aku tidak pernah menyewa rumah apapun. Berdasarkan penjelasan pemiliknya, rumah ini kemungkinan besar digunakan oleh Tuan muda untuk menyimpan selir. Hendra, benarkah ini? Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Aku sama sekali tidak punya selir. Oh, begitu? Henderson, kau baik-baik saja? Kenapa kau datang? ITU. Aku takut Nyonya akan menjerumuskanmu. Aku khawatir padamu. Nyonya, Nyonya, rupanya kau di sini. Anda dan Tuan muda tinggal di rumah hamba. Selama 4 tahun. Tapi cuma bayar sewa 2 tahun. Nyonya. Kau rakyat jelata, jangan asal bicara. Aku tidak. Nyonya, Nyonya. Kau tidak bisa mengelak? Nyonya. Kau diam. Kau mau uang sewa? Cari saja pelayan untuk minta. Kenapa kau datang cari aku? Bukankah ini wanita yang mau dinikahi Tuan Muda Hendra sebagai istri kedua itu? Kupikir siapa? Ternyata mantan kekasih yang tak bisa dilupakan Tuan Muda. Bukan. Sejak zaman dulu, mana ada selir diangkat jadi istri kedua? Benar? Benar? Diam, urusan rumah tanggaku. Tidak boleh kalian sembarangan komentar. Perkataanmu salah. Keluarga kerajaan hidup dari rakyat. Harusnya memberi teladan bagi rakyat. Hendra, sebagai pewaris kediaman Wisesa, pertama menyembunyikan selir atas nama istri sah, menunggak uang sewa. Lalu malah mau mengangkat selir jadi istri kedua. Perbuatan Hendra seperti ini. Pernahkah kau mempertimbangkan muka keluarga kerajaan? Selama ini aku, Nadia, mengurus rumah tangga tak pernah salah. Bahkan sering menambah kekurangan dengan harta bawaan. Tapi aku tak mengerti, kenapa kau menipuku? Kalau kau benar-benar mencintainya, kenapa dulu berjanji seumur hidup padaku? Sekarang bersikeras mengangkat selir jadi istri sah. Di mana letaknya harga diriku dan kediaman Wisesa? Tak disangka, kediaman Tuan Muda yang megah ini ternyata bergantung pada harta bawaan Nyonya. Seluru kelu aga bersekongkol menipu Nyonya Nadia. Mengangkat selir jadi istri kedua, memalukan sekali kediaman Tuan Muda ini. Benar, benar, benar. Andra, Kosu Dadangar semua. Hari ini kediaman Wisesa mengadakan pesta besar untuk menikahi istri kedua. Sama saja merendahkan istri sah dan meninggikan selir. Kalau sampai terdengar oleh Yang Mulia. Hari ini aku hanya mengambil selir. Bukan menikahi istri kedua. Kanda. Keras-keras, aku tak dengar. Aku, Tuan Muda, hari ini hanya mengambil selir, bukan menikahi istri kedua. Karena ini adalah selir.
Lalu mengapa memakai baju pengantin merah besar? Benar, selir mana yang memakai warna merah besar? Iya, menganggap kami buta? Betul, betul. Mau menipu siapa? Rendahan. Sudah dikatakan selir. Siapa yang mengizinkanmu memakai baju merah? Kamu bilang, niat apa yang kamu punya? Maaf, aku salah. Masih tidak cepat pergi? Anak baik, seorang selir rendahan. Hanya selir rendahan. Jangan biarkan dia mengotori hatimu. Kamu sudah tidak memberi muka seperti ini, maka nyawamu juga jangan disimpan. Di rumah belakang, ingin diam-diam. Cara untuk membunuh seseorang, banyak sekali. Rumah ini sepertinya tidak bisa kalian kembalikan. Ini, kamu. Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana kamu masih hidup? Siapa yang datang? Hamba adalah pelayan dari rumah Tuan Muda. Hari ini datang. Pertama, untuk menyerahkan diri. Kedua, untuk melapor ke pihak berwajib. Diam kamu. Jangan dengarkan omong kosong wanita gila ini. Dia memang gila. Biarkan dia bicara. Hamba tidak seharusnya terpengaruh oleh Tuan Muda untuk meracuni Nyonya Ratih. Tidak seharusnya terpengaruh oleh Tuan Muda untuk meracuni Nyonya Ratih. Dia pasti memfitnahku. Jalang, berani-beraninya memfitnah Tuan Muda. Hamba memiliki bukti. Cukup. Tuan Muda, kami sangat baik hati. Hamba tidak akan membiarkanmu memfitnahnya. Matilah kau. Aduh, bagaimana ini? Kau benar-benar jahat. Berani-beraninya membunuh di pengadilan. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruh. Sama-sama pelayan. Aku tidak tahan melihat Jalang ini memfitnah majikan. Karena anak ini bersikeras mengatakan, membunuh untuk membela majikannya. Kau. Sekarang dia sudah mati, tapi kejahatan menghina pengadilan tidak bisa dihapus. Laksamana Li menghina pengadilan. Apa hukumannya? Ini, aku menanyaimu. pukul 50 kali dengan keras. Laksanakan. Pengawal. Berani-beraninya. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani memukul anakku? Kedatanganmu kali ini, setiap hal selalu membela Nadia. Jangan-jangan kau sengaja datang untuk melindunginya? Apa kalian? Kamu yang berdarah ningrat. Berani-beraninya mau membawa masuk seorang selir yang tak tahu aturan, berkumpul tanpa ikatan pernikahan yang sah, lalu membiarkan pelayannya melakukan pembunuhan. Memalukan nama keluarga kerajaan. Ayo, seret dia dan hukum. Lepaskan. Lepaskan aku. Ingat, kamu sudah berhutang budi padaku lagi. Hari ini, terima kasih banyak atas pertolongan yang mulia. Kebaikan ini, Nadia tidak akan pernah melupakannya. Hanya terima kasih? Ya. Hanya terima kasih. Tapi yang aku inginkan. Bukan la Sekadar, Ukapan Terimakazi. Melinkan. Aku masih ada urusan. Aku duluannya. Kapan kau baru bisa mengerti maksud tulusku ini? Hamba Nyonya Meng. Datang memberi salam pada Nyonya. Maafkan hamba. Hamba sudah lama ingin memberi salam pada Nyonya. Sayangnya, Tuan Muda terus-menerus menahan hamba. Kelihayan Tuan Muda merayu. Pasti Nyonya juga sudah tahu. Aduh. Hamba salah bicara. Nyonya belum pernah melayani Tuan Muda. Bagaimana mungkin tahu? Bukannya cuma mau menyuguhkan teh? Rui, ambilkan bantal duduk untuk Nyonya kecil Meng.
Kau berani menyuruhku menyuguhkan teh sambil berlutut? Sudah seharusnya begitu bagi selir rendahan. Apa tidak mau? Yunxiang, kau di sini? Berkelahi. Nadia, apa yang kau lakukan? Maafkan hamba. Ini semua salah hamba. Kalau Nyonya tidak puas, jangan cuma melukai tangan hamba dengan air panas. Walaupun melukai wajah hamba pun tak berani mengeluh. Yunxiang, kau baik-baik saja? Nadia, aku tak menyangka kau begitu picik. Yunxiang cuma melayaniku tadi malam. Kau tega menyiram teh panas hingga tangannya terluka? Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Teh ini bukan disiram oleh nona kami. Dia sendiri yang menumpahkannya. Diam. Masih berkilah. Nadia, kau tahu salahmu? Sebagai istri tuan muda, begitu cemburu buta. Ini adalah dosa besar. Hari ini, sebagai suamimu, aku akan mengajarimu dengan baik. Apa itu aturan keluarga? Apa ini? Ini tuan muda. Pengeluaran untuk menikahi selir kemarin. Semua diambil dari rekeningku. Tolong tuan muda ingat untuk membayarnya kembali. Istriku, buat apa mencatat sedetail itu? Tidak perlu, kan? Oh, tuan muda menikahi seorang selir. Masih harus pakai uang sang istri. Kalau ini tersebar keluar, seisi kota pasti akan menertawakan. Kalau tuan muda itu orang yang tak berguna. Jika tidak mau membayar kembali, aku punya satu cara. Bagaimana kalau hak mengelola kediaman Wisesa diserahkan seluruhnya kepada Ibu Selir Meng? Beri padaku. Lagi pula, kediaman Wisesa ini begitu besar, mengelolanya juga merepotkan. Lebih baik diserahkan kepada Ibu Selir Meng. Nasihat Nyonya benar. Aku baru saja masuk ke kediaman ini. Seharusnya lebih banyak membantu Kanda dan kakak. Pemasukan 300 tahil per bulan, tapi pengeluaran minimal 1000 tahil. Buku kasus ini justru sangat kunantikan. Bagaimana kamu akan mengelolanya? Nona sedang memeriksa pembukuan? Benar. Kita tidak akan tinggal lama di kediaman Wisesa. Kalau mau bercerai, harus ambil kembali dulu. Yang dipegang kepala pelayan kediaman Wisesa. Aset keluarga Wijaya kami. Nyonya tuan muda begitu tergesa-gesa, memanggil kami untuk datang. Ada urusan penting apa? Tidak ada. Hanya memeriksa pembukuan selama setengah tahun ini. Agar tidak terjadi kesalahan. Aduh. Wah, Jean-Gambert kata seperti itu. Ada saya, manajer Zhao, yang mengurus. Bisa terjadi kesalahan apa? Oh ya, ada satu hal lagi. Mulai hari ini, buku pembukuan setiap bulan harus dilaporkan satu persatu kepada saya. Ini, sebelumnya kami selalu melaporkan kepada tuan muda. Nyonya tiba-tiba mengubah aturan. Tidak tahu apakah sudah berdiskusi dengan tuan muda? Omong kosong. Ini adalah bengkel keluarga Wijaya. Tentu saja yang memutuskan adalah keluarga Wijaya. Ashi, apa maksudmu? Kami ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh tuan muda. Orang-orang yang dipilih langsung oleh tuan muda. Nyonya melakukan ini. Meragukan Seyadan Meragukan Tuan Muda. Betul. Kalian juga merasa saya harus berdiskusi dengan tuan muda? Nyonya bertindak seperti ini, tidak takut dikucilkan oleh semua orang? Benar. Dikucilkan oleh semua orang. Sungguh omong kosong. Kalian ini pengkhianat. Mau saya jelaskan satu persatu? Ponjege. Pukuli mereka sampai mati. Wah. Lihat ini. Bahan-bahan baku untuk bengkelmu. Harga beli beras dan minyak. Walaupun lebih murah dari harga pasar, tapi 20% lebih mahal dari harga grosir. Keluarga Wijaya sendiri punya toko bahan pokok. Harga belinya pasti 20% lebih murah lagi. Selisihnya jadi 40%. Manajer Chow, kamu buang ke anjing?
Kulit harimau, kulit rusa, kulit rubah, tingkat kegagalan pengolahannya biasanya kurang dari 10%. Keluarga Wijaya banyak pengrajin tua. Keahliannya juga bagus. Tapi dalam setengah tahun ini, tingkat kegagalannya mencapai 30%. Meneer Song, 20% ini juga kamu buang ke anjing? Meneer Hao. Kedai teh, kapas puncak salju kualitas terbaik, produksi setahun kurang dari 3 kati. Tapi satu bengkel kita saja, belinya 3,5 kati. Coba kamu beritahu aku, pakaian kapas yang keluarga Wijaya kirim ke istana, terbuat dari apa? Catatan pembukuanmu ini bukan catatan keuangan, tapi alat untuk menghancurkan keluarga Wijaya. Surat kematian yang bisa bikin kami dipenggal. Nyonya, Anda berani. Berani apa? Apa kalian pikir, aku ini perempuan yang tinggal di rumah saja? Hah, tidak mengerti pembukuan, jadi bisa dikibuli? Ku beritahu kalian, hari ini, bukan cuma memukul kalian. Bahkan kalau kalian kuseret ke pengadilan, pikir kalian bisa keluar hidup-hidup? Ah, Nyonya. Hamba tidak berani lagi. Kasihanila nyawa en bas. Nyonya, maafkan en bas. Jangan pukul lagi. Nyonya, kasihanilah. Nyonya, kasihanilah. Jangan pukul. Jangan pukul. Keluarga Wijaya, prinsip mempekerjakan orang adalah sekali tidak setia, selamanya tidak akan dipakai lagi. Pengawal, lepaskan pakaian keluarga Wijaya dari tubuh mereka, buang mereka keluar bersama pakaiannya. Sayang, ini masih siang bolong. Tunggu sebentar dong. Sayang. Bukannya, baru saja aku yang mengurus rumah tangga? Begitu lihat angka di buku catatannya. Sepertinya ada yang tidak beres. Kamu baru masuk kediaman Wisesa berapa hari? Kok mulutmu cuma bicara uang melulu? Bau logam mulutmu. Dulu kamu tidak seperti ini. Bukannya kamu yang suruh aku mengurus rumah tangga? Begitu lihat catatannya. Kuma ada 300 tail perak. Kediaman Wisa yang sebesar ini. Mana kakap? Sayang, jelasin ke aku dong. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua gara-gara Nadia itu. Wanita jalang itu. Nadia? Kalau bukan karena dia, memaksa aku mengembalikan harta bawaannya. Catatannya mana bisa sampai begini? Berapa besar jumlahnya? Mengembalikan harta bawaan? Sayang, maksudmu, selama ini pengeluaran kediaman Wisesa selalu menggunakan harta bawaan Nadia? Kediaman Wisesa ini, banyak sekali orangnya, semuanya butuh makan. Gajiku yang sedikit ini mana cukup? Tidak baik, Tuan Muda, istriku. Istriku baru saja mengambil alih semua aset keluarga Wijaya atas nama kediaman Wisesa. Apa katamu? Sedang apa kau, Nadia? Ini semua sebenarnya adalah bisnis keluarga Wijaya. Aku hanya menyingkirkan beberapa oknum yang merugikan. Kebetulan kau datang hari ini. Aku mau umumkan satu hal. Mulai hari ini, aku akan mengambil alih semua bisnis keluarga Wijaya. Aku akan menjadi kepala yang baru. Tidak mungkin. Sejak dulu, mana ada wanita yang jadi kepala bisnis? Kau ini wanita yang hanya tinggal di dalam rumah, sama sekali tidak boleh. Kau pikir ini main-main? Aturan mana yang melarang wanita jadi kepala bisnis? Kalau memang tidak ada, kenapa aku tidak boleh? Kau kan istriku, Tuan Muda dari kediaman Wisesa. Mana boleh keluar rumah dan berdagang? Kalau kau lakukan ini, bukankah akan membuat semua orang tahu Hendra tidak mampu menghidupi istrinya? Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Bertaruh apa? Bertaruh? Aku bisa mendapatkan kontrak pasokan pakaian musim dingin untuk tentara kerajaan. Konyol. Nadia, kau tahu apa yang kau katakan? Ini kan musim dingin yang hangat. Bahkan jika keluarga Wijaya ingin memutuskan hubungan dengan kediaman Wisesa. Meskipun tidak, departemen dalam istana juga tidak akan membeli pakaian musim dingin dengan harga mahal. Kau mau bertaruh atau tidak? Bertaruh apa? Bertaruh posisi kepala keluarga Wijaya. Kalau aku menang, mulai hari ini, urusan jangan kau ikut campur. Tapi kalau aku kalah, artinya, aku, Nadia, tidak punya kemampuan ini. Aku terima konsekuensinya. Kau serius? Hitam di atas putih. Baik. Aku tidak percaya kau punya kemampuan itu. Selanjutnya,
Akan datang musim dingin yang sangat parah yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Taruhan ini, aku sudah pasti menang. Tuan Muda, ada kabar baru yang didapat. Sampel baju yang dikirim Nadia ke kantor pengawas istana, semuanya ditolak. Lihat kan, sudah kubilang, Nadia si jalang ini, benar-benar tidak tahu diri. Konon katanya, keluarga Wijaya mengerahkan semua tabungannya untuk membeli kapas. Kali ini, tinggal tunggu saja mereka bangkrut. Dia sudah menandatangani perjanjian taruhan. Harus siap menerima konsekuensinya. Lihat saja nanti dia mau berulah apa lagi. Mulai sekarang, keluarga Wijaya ini akan menjadi milik keluarga Hendra, bagaikan mangsa yang sudah di depan mata. Manajer, tenggat waktu 3 hari sudah habis. Utang kalian untuk kapas kami, sudah waktunya dibayar. Jangan kira kami petani mudah ditipu. Aku beritahu kamu, hari ini, aku pasti akan mengambil kembali uang keringatku. Dewa turun pun tidak akan berguna. Betul. Saudara-saudara, uangnya pasti akan kubayar. Tapi, bisakah diberi kelonggaran? Berilah tenggang waktu beberapa hari. CIH, masih adakah ruang untuk bernegosiasi antara kita? Nyonya. Karena ini adalah toko milik keluarga Wijaya yang berutang uang keringat orang, maka harus menggantinya dengan barang. Betul, kan? Ya, biarkan kami menyita barang-barang berharga dari toko keluarga Wijaya ini untuk melunasi utang mereka. Bagus. Apa-apaan ini? Ini milik keluarga Wijaya. Tidak boleh diambil. Pak, beri uang, atau kami yang ambil. Tidak boleh. Minggir. Ayo. Nona, Yang Mulia memanggil hamba. Apakah ada urusan mendesak? Lihatlah, Inilah jaket Kappa. yang disiapkan kantor dalam istana untuk pasukan perbatasan. Jaket seperti ini. Bahkan dinginnya ibu kota saja tak tahan. Apalagi untuk pasukan yang berjaga di perbatasan. Apakah kau ingin menyerahkan nyawa prajurit Qin? Kepada bangsa Azing Dongong Kumakuma, Hamba lalai dalam tugas. Hamba pantas mati. Segera perintahkan ganti pemasok. Di kehidupan berikutnya, ingatlah jadi orang yang pintar. Nona, kau baik-baik saja? Kalian tidak boleh mengambilnya. Ini milik keluarga Wijaya. Kalian tidak boleh membawanya pergi. Berani sekali. Di siang bolong. Berani me rend pas te rentrangant. Bukan Pangeran Adipati. Toko keluarga Wijaya membeli kapas kami tapi tidak membayar. Kami benar-benar sudah tidak punya cara lain. Hanya bisa mengambil barang sebagai pelunasan utang. Ayah. Apa yang dia katakan benar? Untuk sementara, iya. Perji. Ini Pangeran Adipati. Nona Wijaya, saya mewakili kantor dalam istana, datang untuk membicarakan bisnis dengan Nona Wijaya. Kepala kantor dalam istana sebelumnya, membeli jaket kapas, semuanya barang cacat. Sama sekali tidak bisa menghangatkan para prajurit. Belakangan ini cuaca semakin dingin. Waktunya mendesak. Kantor dalam istana ingin bekerja sama dengan toko keluarga Wijaya, membeli sejumlah jaket kapas. Tidak tahu. Bagaimana pendapat Nona Wijaya? Tidak masalah. Keluarga Wijaya beberapa waktu lalu baru saja membeli kapas dalam jumlah besar. Pasti akan menyerahkan sesuai pesanan. Ini uang muka. Bagus sekali. Sekarang keluarga Wijaya ada harapan. Kalau begitu, hamba pamit dulu. Manager Zhao. Tunggu. Pengawal. Putus semua urat nadinya. Buang ke l'agnan. Baik. Pangeran Adipati. Terima kasih atas ketelitian Pangeran Adipati dan pertolongannya. Kamu demi memenangkan taruhan ini, bersedia menjual seluruh harta bawaanmu sendiri. Aku. Sudah menebusnya kembali untukmu.
Terima kasih. Anya Ukapon Terimakasi? Yang mulia, Jangan panggil aku yang mulia. lepaskan. Tidak. Tidak boleh. Aku ini seorang wanita yang sudah bersuami. Aku. Tidak pernah memedulikan hal-hal seperti itu. Lalu apa yang kau pedulikan? Yang aku pedulikan. Agnala. Peraza en mu. Apakah? Kobenar tak Bermina Badaku? Lia Aku. Katakan Yang Sebnarnia. Lepaskan aku. Aku masih ada urusan. Berani-beraninya kau kembali. Ada apa? Masih berani bertanya? Sebagai Nyonya Wisesa dari keluarga Hendra, kau tega mengabaikan suamimu sendiri. Sangga kejam, kau tak layak jadi istri pewaris. Ibu, aku tidak mengerti apa yang ibu bicarakan. Pura-pura tidak tahu. Kalau bukan karena kau, Manajer Zhao, tidak akan diasingkan. Aku juga tidak akan dicopot dari jabatanku. Kali ini, puaskah kau? Kupikir ada masalah besar. Tapi, apa hubungannya dengan aku? Kau. Semua ini salahmu. Sekarang, kiriman wise sedalam kesulitan besar. Kau, istri tuan muda ini, jangan harap bisa lepas tangan. Lalu, apa yang kau ingin aku lakukan? Hendra dipecat. Kau harus mengeluarkan uang untuk menyuap dan membantunya agar jabatannya dipulihkan. Kalau tidak, kau akan kuceraikan. Aku, Nadia, bukan sapi perah yang bisa kalian perah semaunya. Apalagi batu loncatan untuk anakmu meraih kekayaan dan jabatan. Apa maksud omonganmu ini? Mau menceraikanku? Mimpi. Kalau mau bercerai, aku siap kapan saja. Ada apa? Rui. Jangan panggil lagi. Orang-orang di luar. Sudah kusuruh pergi oleh tuan muda ini. Hendra, apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Kau adalah istriku yang dinikahi secara sah. Di dalam kamar ini, hanya ada kita berdua. Mau melakukan apa lagi? Tentu saja melakukan hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Jangan macam-macam. Kita adalah suami istri, itu sudah sewajarnya. Bahkan jika dilaporkan ke kaisar, tidak akan ada gunanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sekarang hatimu tidak ada padaku. Itu karena kita belum menyempurnakan pernikahan. Setelah kau benar-benar menjadi wanitaku, kau pasti akan patuh. Lepaskan aku. Hai binatang, lepaskan aku. Lepaskan aku, turunkan aku. Aku peringatkan kau. Jauh-jauh dariku. Jangan harap berhasil. Coba saja, baru tahu hasilnya. Tidak, kalau begini, bisa membahayakan anak. Cepat sadar, sadarlah. Kau Jauh-jauh dariku. Kau begitu membenciku? Aku ini suamimu. Kau tidak pantas jadi suamiku. Mimpi. Ku beritahu kau. Hidup, kau adalah milikku. Mati, arwahmu pun milikku.
Untuk apa melawan? Malam pertama sangat berharga. Kau belum pernah merasakannya, kan? Sana, biarkan suamimu membawamu merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Kau sudah sadar. Nadia, Nadia. Kau yang menyelamatkanku? Sudah dewasa begini, kok bisa terjebak dalam perangkap seperti ini? Kau membuatku. Bagaimana aku bisa tenang meninggalkanmu sendirian? Kenapa setiap kali bertemu denganmu, aku selalu dalam keadaan paling memalukan? Untungnya aku. Kalau tidak, mau dilihat siapa lagi? Wajahmu yang seperti ini? Oh ya. Aku akan panggilkan tabib untukmu. Biar diperiksa dengan baik. Periksa nadi? Tidak usah. Niat baik Pangeran Adipati aku paham. Tapi, Nadia tidak berani menerimanya. Baik. Aku akan selesaikan urusan dulu. Nanti kembali menengokmu. Jangan sampai dia tahu, aku sedang hamil. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Segelas anggur ini sebagai tanda terima kasih. Aku pergi dulu. Wanita ini, Benar-benar tak t'as eu terima kasih. padahal ini, aku buatkan khusus untukmu. Selama berjam-jam. Pengawas. Pengawas. Suruh orang mengikuti gadis itu. Diam-diam. Jean Gambiarcan dia dit Sakitilaji. Siap. Hamba mempersembahkan segelas arak untuk Ibu Suri. Ini adalah arak yang sengaja dibuat seseorang untuk hamba. Ibu Suri, silakan cicip. Apakah Ibu menyukainya? Bagaimana? Ibu Suri. Ibu Suri, cepat panggil tabib istana. Ibu Suri. Apa yang terjadi? Apa Minquin Arakiang d'Iberican Nadia ini. Bermazala? Kamu masih berani duduk? Lihat dirimu. Anakku kau pukilai. Sampai jadi seperti ini. Sayang sekali, aku tidak berhasil mematahkan kaki satunya. Juga, Wanita hila. Sungguh tidak tahu aturan. Ibu, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Hai, orang-orang. Patahkan juga kaki wanita hina ini, untukku. Aku juga akan membuatnya merasakan pahitnya kaki patah. Siapapun yang berani menyakiti nona saya, aku akan lawan mati-matian. kalian sendiri yang berbuat salah, malah balik menuduh. Kalian orang-orang dari kediaman Wisesa, masih punya hati nurani, atau tidak? Aku melakukan kesalahan apa? Jangan asal tuduh. Dengarkan baik-baik. Sekarang juga serahkan pria liar yang memukuli anak saya kemarin. Aku bisa memaafkanmu. Kalau tidak, kau berarti berselingkuh dan harus dihukum mati. Banyak orang di dunia ini yang ingin memukuli anakmu. Yang kau maksud, yang mana? Jangan banyak omong, ikat dia, bawa untuk diadili. Jangan bicara soal Pangeran Adipati. Walaupun Kaisar sendiri datang, takkan ada yang menyelamatkanmu. Kebetulan aku juga ingin melapor ke pengadilan. Di kediaman ini, ada yang mencoba meracuniku. Aku ingin lihat siapa sebenarnya pencurinya. Apa yang kau omongkan? Siapa yang meracunimu? Itu cuma permainan kecil antara suami istri saja. Oh, Tuan Muda,
Kau mengaku sendiri. Kau, Jalan. Jangan tidak tahu terima kasih. Sudah untung malah sok suci. Siapa bilang harus ke pengadilan, baru bisa menghukummu? Hari ini, saya akan mengadili di kediaman ini. Di kediaman ini, saya adalah hukum. Penguel. Istri tuan muda berselingkuh, memukuli tuan muda. Tak perlu ditanya lagi. Patahkan kakinya. Jangan sakiti nona saya. maklumat kaisar tiba. Dengarkan perintah, Nadia dipanggil menghadap ke istana. Dengan tiba-tiba, untuk apa dia dipanggil? Jangan tanya yang tidak perlu. Kecuali kalau Nyonya membuat masalah di luar. Hingga membuat Yang Mulia tidak senang. Jalan kau. Kali ini kau sudah menghina Yang Mulia. Mari lihat bagaimana kau bisa sombong lagi. Tidak. Kalau dia berbuat salah, bukankah akan menyeret kediaman Waisa? Mulai saat ini, wanita hina ini tidak ada hubungannya dengan kediaman Waisa. Benarkah? Jalan kau, setelah masuk istana, jangan sekali-kali menyiramkan air kotor ke tubuh kami. Hidup atau matinya Nadia tidak ada hubungannya dengan kalian. Ayo pergi. Sucit. Nadia dari kediaman Wisesa. Kau berhasil menyembuhkan penyakit kronis beta. Kuberi hadiah. Cepat bangun. Arak ini kau yang membuatnya? Ya. Arak ini punya Kezia de Jabe. Beta meminumnya. Tak disangka. Bahkan, menyembuhkan sakit kepala kronis beta. Penyakit ini, sudah berapa banyak tabib istana yang tak bisa menyembuhkannya. Ternyata kau yang berhasil menyembuhkannya. Beta harus memberi hadiah. Kuberi hadiah Arak ini. Mulai sekarang, Sebagai Presidian Khusus Karajan. keluarga Wijayamu dinaikkan jadi pedagang kerajaan di ibu kota. Terima kasih, Ibu Suri. Qu'attaquant. Apa kau memanfaatkan aku? Memanfaatkan apa? Arakitu. Apa s'engagea Kotingalcan? Kau tahu Ibu Suri suka minum arak. Kau menduga aku akan mempersembahkannya pada Ibu Suri. Jawab aku. Aduh, Jangan bergerak. masih sakit? Aku pergi dulu. Berbuat kesalahan, masih berani pulang? Keluarga Xie kami tidak punya menantu sepertimu. Cepat pergi dari sini. Hanya, masih menunggu apa lagi? Cepat, surat cerai untuk wanita hina ini. Mau menceraikanku? Tidak mungkin. Kalau mau putus hubungan, ya bercerai saja. Jangan keterlaluan. Kau yang keterlaluan, bukan? Sekarang merasa aku tak berguna lagi. HMPH, baiklah. Kalau begitu, bercerai saja. Kau. Suamiku, jangan merah. Sudahlah, Hanger, biarkan dia bercerai. Kalau dia masih tidak mau pergi, seluruh keberuntungan kediaman Wisesa kita akan disialkan oleh makhluk sial ini.
Baiklah. Aku ikuti kata ibu. Akhirnya aku akan meraih kebebasan. Maklumat kerajaan tiba. Menyampaikan titah Ibu Suri. Menganugerahkan kepada keluarga Wijaya 1000 kati emas, kain brokat 100 gulung, dan mutiara 1 guci. Khusus menganugerahkan kepada keluarga Wijaya, hak sebagai pemasok tunggal kerajaan pertama dalam 100 tahun. Mulai sekarang, anggur untuk istana akan dipasok khusus oleh keluarga Wijaya. Hamba perempuan menerima titah. Bersyukur kepada Ibu Suri. Kamu tidak dihukum? Pemasok tunggal kerajaan 100 tahun? Dia malah untung besar? Hendra baru saja bercerai dengannya. Bukankah kita yang rugi besar? Menyampaikan titah Ibu Suri lainnya. Masih ada titah lagi, putri dari keluarga Wijaya, Nadia, tidak boleh bercerai dengan Hendra. Kalian berdua harus hidup rukun sebagai suami istri. Hamba bersyukur kepada Ibu Suri. Hamba pasti akan menaati titah. Mengapa? Nyonya Tuan Muda, harap bertindak dengan bijak. Patuhi kewajiban sebagai istri. Tidak masuk akal. Nadia ITU. Tidak mematuhi kewajiban sebagai istri. Gadis pedagang kecil. Berani-beraninya mendekati Aryaku. Benar-benar tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Pergilah. Tidak. Tidak boleh. Kamu hamil? Kenapa tidak memberitahuku? Tetap saja ketahuan. Sekarang, Ibu Suri juga tidak menyukaiku. Kalau aku terus mengikuti Arya, takutnya anak ini sulit lahir dengan selamat. Arya juga pasti akan terkena imbasnya. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Kamu sudah mengandung anakku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkan kediaman Wisesa. Aku akan segera menikahimu. Tidak usah. Anak ini adalah milikku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu tidak ada hubungan? Dia juga anakku. Atas dasar apa kau bilang? Dia anakmu? Apa buktimu? Kamu ini... Apakah kamu tidak punya hati nurani? Kamu sudah berkali-kali menyelamatkanku. Aku memang sangat berterima kasih. Tapi, hanya sekadar terima kasih saja. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Kumohon restu Ibu Suri, agar hamba dapat menikahi Nadia. Kurasa kau sudah kerasukan setan. Dia cuma anak pedagang. Asal-usulnya hina. Bagaimana pantas untukmu, seorang pangeran adipati? Ibu Suri, hati hamba sudah bulat. Sepanjang hidupku, hanya mencintai Nadia seorang. Hanya dia yang akan kunikahi. Apakah kamu ingin membuatku mati marah? Para menteri, berdirilah. Bajinda. Harus menegakkan hukum dengan adil. Jangan sampai mengacaukan tatanan hukum. Ibu Suri tenang saja. Anak hamba sudah paham. Kau adalah Nadia? Benar, hamba. Tahukah kau, mengapa aku datang ke keluarga Sue? Musim dingin tahun ini sangat dingin. Banyak rakyat menderita kedinginan.
Menurut laporan Putri Huayang, bengkel keluarga Wijaya secara diam-diam menimbun banyak arang, bermaksud menimbun untuk keuntungan, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Kau mengakuinya? Hamba mengakuinya. Arang adalah kebutuhan pokok rakyat untuk musim dingin. Tindakan ini menggekakkan keinginan rakyat, mencari keuntungan dari kesulitan negara. Kau tahu kesalahanmu? Baginda, hamba belum selesai berbicara. Hamba memang menimbun arang, itu benar. Tapi hamba tidak bersalah. Berani sekali. Sudah melakukan kejahatan besar, masih tidak mau mengaku? Bagaimana maksudmu? Karena Menteri Keuangan tiba. Hormat kepada Baginda. Hormat kepada Ibu Suri. Baru saja Kementerian Keuangan melapor, bengkel keluarga Wijaya telah menyumbangkan sejumlah besar arang kepada kami. Sekarang, rakyat akan tertolong. Benarkah ini? Tentu saja benar. Istri tuan muda ini Sungguh baik hati. sekarang, harga arang sudah stabil. Bagus. Sangat bagus. Pergilah. Hamba mohon diri. Nadia, perbuatan baikmu kali ini patut dihargai. Aku akan memberimu hadiah. Sampaikan titahku. Mulai saat ini, angkatlah Nadia sebagai putri Kabupaten Qinghe, Daerah Jerahi Tanah Apenes. terima kasih, Baginda. Cepatlah bangun. Baginda, hamba masih punya satu permintaan. Katakan. Hamba memohon kepada Baginda untuk mengizinkan hamba dan tuan muda bercerai. Aku tidak setuju. Perceraian. Beda. Tidak setuju. Istriku, kita sudah menikah bertahun-tahun. Meski ada perselisihan, itu urusan keluarga. Bagaimana bisa kau membawanya sampai ke hadapan Baginda dan Ibu Suri? Yang mulia, Ibu Suri, mohon keadilan. Hamba ingin bercerai. Bukan karena alasan lain. Tapi karena keluarga Hendra selama ini terus berbuat jahat. Hamba sungguh tidak ingin ikut tercemar. Apa yang kau bicarakan? Yang mulia, mohon keadilan. Ibu mertua hamba beberapa tahun terakhir terus berbuat jahat, berulang kali melanggar hukum kerajaan. Ini adalah bukti, ibu mertua menjalankan praktik rentenir di masyarakat. Camille, dari mana kau dapatkan ini? Dan juga, tuan muda dan ibu mertua berkali-kali mencoba meracuni hamba. Tuan muda bahkan, untuk menutupi kejahatannya, di hadapan petugas, membunuh orang secara terbuka. Semua ini ada saksinya. Di mana saksi-saksinya? Saksi-saksinya ada di sini. Hamba menghadap Yang Mulia. Hamba menghadap Ibu Suri. Pangeran Adipati, benarkah ini? Sangat benar. Hamba dan pejabat ibu kota Menyaksikan langsung. Hendra melakukan pembunuhan. Semuyang dikatakan adalah benar. Hendra, kau sanggup berani? Yang Mulia, hamba bersalah, mohon Yang Mulia mengampuni hamba. Benar, kami tahu salah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Yang Mulia, mohon ampuni kami. Kalian mengandalkan status terhormat, banyak berbuat kejahatan. Kejahatanmu tak terhitung. Bagaimana mungkin beta mengampuni? Umumkan titahku. Cabut semua gelar dan gelar kebangsawanan. Putri Huayang. Lengserkan Hendra dari semua jabatannya. Turunkan statusnya menjadi rakyat jelata. Yang Mulia, ampun. Yang Mulia, jangan. Mohon Yang Mulia mengampuni hamba. Seret Marika Kalyuar. Jangan kotori mata beta. Kaisar. Nadia dan Hendra. Perceraiannya. Beta setujui. HMPH. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas bantuan kakak Kaisar. Di sisi Ibu Suri.
Menurutku, lebih baik biarkan aku langsung menganugerahkan kamu dengan menikahi Nadia saja, agar Pangeran Adipatiku tidak terus-menerus gelisah. Terima kasih atas kebaikan kakak kaisar. Tapi aku masih berharap, sampai saat dia setuju sendiri, baru akan menjemputnya dengan upacara pernikahan yang megah. Kenapa kalah lagi? Satu ronde lagi. Rui, kita sudah bebas. Mulai hari ini, kita bisa meninggalkan kediaman Wisesa. Hari-hari pasti akan semakin baik. Sebentar lagi, akan ada satu anggota keluarga kecil lagi, menemani Nona. Sudah. Cepat pergi membereskan barang-barang. Apa? Orangnya hilang? Kenapa belum segera mencarinya? Baik, sudah mengerahkan banyak pasukan untuk mencari di luar. Nadia. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Kau harus tetap hidup. Untuk aku. Jalan. Kamu telah mencelakakan kami dengan sangat parah. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya. Jangan bertindak gegabah. Jika aku mati, semua orang di kediaman Wisesa akan ikut mati. Apa yang kalian lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Tentu saja membantumu, membersihkan anak di dalam perutmu, sampai bersih. Agar tidak keluar, dan ikut menderita bersamamu. Anakku tidak bersalah. Jika ada masalah, serang aku saja. Jangan sakiti anakku. Kalian jangan sakiti dia. Benar. Hari ini, aku memang datang untukmu. Siapa yang menyuruh kamu menjadi ibu dari anak haram ini? Dasar jalang. Mencelakakan seluruh keluarga kami. Hutang ini hanya bisa dibayar oleh anak di dalam perutmu. Jangan. Anakku, ibu berdosa padamu. Ibu pasti akan membalas dendam untukmu. Darah dibayar darah. Nona, akhirnya Nona sadar. Rui. Mereka dari kediaman Wisesa. Mereka mengambil anakku. Nona. Nona, tenang saja. Tuan kecil selamat. Anakku. Rui, apa yang terjadi? Semua berkat Arya yang menyelamatkan tepat waktu. Pangawal, bawa mereka semua pergi. Kalian siapa? Jangan. Jalang, dengarkan aku akan mengutukmu, kau akan mati sengsara. Yang mulia, hamba sudah berusaha sekuat tenaga. Kondisi nyonya memang sudah lemah, ditambah obat aborsinya terlalu kuat. Selamatkan ibu atau anak? Ibu dan anak, aku mau keduanya. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, seluruh tabib istana akan kubunuh untuk menemani kematiannya. Nona tidak tahu. Tadi malam, demi Nona, Arya hampir mengobrak-abrik seluruh kota mencari Nona. Begitu rupanya. Maklumat kerajaan tiba. Dengarkan maklumat dari Yang Mulia. Manganus Rakan. Pangeran Adipati Arya. Untuk menikah dengan Putri King He,
Nadia. Bersatu selamanya. Sampai rambut memutih. Demikian titahnya. Dengan maklumat kerajaan ini, lihat kau masih bisa menolakku atau tidak.